Halo teman-teman pecinta cerita Swallowed Star. Sebelum mulai, ayo klik subscribe dulu. Kalau enggak, nanti Luofeng sedih dan Babata mogok bicara. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan update cerita seru berikutnya. Dan kasih like ya, karena menerjemahkan cerita biar gampang dipahami itu lebih susah daripada bikin Babata nurut. Oke, udah siap? Yuk, kita lanjut ke petualangan Luofeng. Bab 778, Keterkejutan Nualan Shan. Siluet burung raksasa yang indah dan menakutkan itu melesat turun. Itu adalah siluet berzirah hitam dengan perisai emas. Papan Luofuci, Papan Luofuci, ada harapan! Kedua udihing manusia itu bersorak gembira. Iblis udihing berkepala dua yang jahat itu bagaimanapun melolong. Papan Luofuci adalah senjata terbang yang terkenal, terbentuk secara alami dan dibuat istimewa. Sekilas, ia hampir seperti burung, terutama dengan ukiran burung misterius yang terbentuk secara alami. Saat ia sepenuhnya menyatu dengan pemiliknya, mengaktifkannya sepenuhnya akan menghasilkan siluet burung, menyebabkan kecepatan seseorang meningkat drastis. Harga papan itu hanya sekitar 1-2 juta elemen campuran, namun karena terbentuk secara alami, ia sangat langka dan sulit dibeli. Bahkan sangat sedikit yang udihing pejabat yang memilikinya. Memiliki papan Luofuci saja sudah merupakan penunjuk status. Shufan, kita bisa menang. Udihing berzirah tembaga itu terbakar api saat ia berkomunikasi dengan gembira. Hahaha, kita mungkin bisa membalikan keadaan. Pria yang tampak lemah itu dikelilingi tetesan air saat ia tersenyum. Iblis udihing itu juga sangat berhati-hati. Meskipun ia menyerang dua udihing manusia, ia siap melarikan diri saat sesuatu yang buruk terjadi. Namun pada saat itu, lelucon macam ini, kedua udihing itu melotot. Penguasa sektor. Bagaimana bisa dia penguasa sektor? Iblis udihing itu sangat bersemangat. Deteksi energi mereka sangat tepat. Langsung merasakan bahwa pria berzirah hitam yang melesat turun itu adalah seorang penguasa sektor. Meskipun energinya luar biasa, meskipun ia berdiri di atas papan Luofuci, itu tidak bisa mengubah fakta bahwa pria berzirah hitam ini masih hanya seorang penguasa sektor. Bagaimana bisa dia penguasa sektor? Kedua udihing itu hampir hancur. Mereka pikir penyelamat mereka telah datang, namun itu hanyalah seorang penguasa sektor. Luofeng berdiri di atas papan dan melesat turun. Setelah melihat iblis udihing berkepala dua yang jahat itu, tentu saja ia sangat jelas tentang jenis iblis ini. Mimpi buruk ruang waktu, salah satu dari 18 garis keturunan kerajaan ras iblis. Saat dewasa, ia akan secara alami mencapai tingkat penguasa domain, satu kepala memiliki mata perak dan yang lainnya emas. Mata emas dapat mempengaruhi ruang, sementara perak dapat mempengaruhi waktu. Saat kedua mata menggunakan kekuatannya secara bersamaan, ia akan memiliki kendali yang kuat atas ruang dan waktu. Dikombinasikan dengan domain hukum, ia dapat melipat gandakan kekuatannya berkali-kali. Dan binatang di bawah ini harus dianggap sebagai aib bagi yang abadi mimpi buruk ruang waktu. Sebagai garis keturunan kerajaan yang mahir dalam ruang dan waktu, binatang ini memiliki pencapaian yang sangat rendah dalam ruang dan waktu. Binatang yang lebih kuat dengan mudah akan mencapai tingkat pejabat, hanya mengandalkan bakat alaminya. Namun yang ini hanya mencapai tingkat jenderal puncak. Itu memang aib bagi garis keturunan. Kalau tidak, keluarga garis keturunan kerajaan sebenarnya digunakan untuk memimpin pasukan di medan perang dan tidak diberikan bawahan yang abadi. Mimpi buruk ruang waktu. Meskipun jauh dari penhentian waktu binatang Huiso dan jauh dari kemampuan alami binatang bertanduk emas untuk memperkuat, populasinya masih jauh lebih banyak daripada kedua binatang spasial itu. Pikir Luofeng dalam hati. 12 garis keturunan puncak binatang spasial jauh lebih berharga daripada 18 garis keturunan iblis. Namun serupa, peluang mereka menjadi yang abadi jauh lebih mudah daripada binatang spasial. Bakat ruang waktu memiliki tingkatan yang berbeda. Pengikatan ruang juga merupakan bakat, tetapi efeknya sangat menyedihkan. Perubahan aliran waktu juga merupakan bakat. Biasanya dapat mempercepat atau memperlambat waktu. Amplitudenya sangat minimal. Teleportasi juga merupakan bakat. Efeknya luar biasa. Ada beberapa bentuk kehidupan yang mampu berteleportasi sejak lahir. Penhentian waktu juga sangat luar biasa. Ras yang lebih lemah juga memiliki pahlawan mereka. Yang kuat akan memiliki prajurit yang lebih lemah. Mimpi buruk ruang waktu. Mati. Luofeng melesat turun dan langsung mengaktifkan perisai emas di tangannya. Sejumlah besar lempengan logam berbentuk belah ketupat terkelupas, masing-masing dengan ukiran kompleks, saat mereka langsung terjalin dengan benang-benang emas yang tak terhingga. Total 999 lempengan melesat keluar. Saat benang-benang tak terhingga itu menenun, terhubung dengan hukum alam semesta, ia hampir seketika membentuk proyeksi dewa binatang yang sangat besar di udara.
999 lempengan itu menghilang dari pandangan dan proyeksi Dewa Binatang menjadi jelas. Setiap sisik di atasnya terlihat. 4 kaki tebal dengan cakar, ekor bersisik panjang satu tanduk yang menusuk langit. Energi kuat yang mendominasi alam semesta, meskipun tampak lemah saat ini, masih membuat orang lain bergidik. Apa ini? Ini! Kedua pengali Banosa ini terkejut. Bahkan iblis abadi itu melotot menatap gambar itu. Adapun penguasa sektor manusia dan iblis, mereka semua langsung lemas di udara, jatuh dari langit dan tergeletak di tanah. Mereka semua dipenuhi ketakutan, hanya tekanan saja sudah menghancurkan mereka. Persenjataan dewa bentuk pertama, Dewa Binatang turun. Lorofong berzirah hitam berdiri di atas papan Luofuci dan menatap mimpi buruk ruang waktu. Haul, binatang di bawah melolong dan melesat ke langit. Secara bersamaan menggunakan kedua mata jahatnya untuk menembakkan berkas listrik. Domain hukum yang kuat dipengaruhi oleh kendali ruang waktu, dan kekuatannya meningkat pesat. Segera melesat menuju penguasa sektor berzirah hitam yang tampak kecil dan lemah. Lorofong menatap di bawah. Gemuruh. Ruang di sekitarnya melengkung, dan padang rumput besar muncul. Proyeksi dunia yang kuat segera bertentangan dengan domain hukum. Gemuruh. Keduanya bertentangan dan domain hukum didorong mundur. Akhirnya mendekat hingga hanya sekitar 100 km di sekitar binatang itu sendiri. Ini membuat binatang itu menunjukkan ekspresi tidak percaya. Bagaimana mungkin domain hukumnya didorong mundur oleh proyeksi dunia? Dewa Binatang turun dengan cakra pencakar langit, pikir Lorofong. Proyeksi Dewa Binatang yang kuat mengeluarkan laungan. Saat ia merobek ruang, laungan ini seolah datang dari zaman itu sendiri, dan saat ia terbang, ia melesat turun dan mendekat sangat dekat dengan binatang, setelah itu melepaskan cakarnya yang jahat. Robek! Cakar kabur ini langsung merobek salah satu kepala binatang yang menggigitnya. Merobek lapisan zirah tipis, merah dan biru menyebar ke segala arah saat kepalanya terbelah. Cakar itu tampaknya tidak melemah sama sekali dan terus melaju dan menebas lurus melalui tubuh binatang. Haul, kepala binatang yang lain mengeluarkan laungan marah jika fragmen tubuhnya yang tak terhingga menjadi energi abadi dan mulai mereformat. Robek! Cakar menakutkan Dewa Binatang bersama dengan daun emas yang tak terhingga, dengan cepat menyebar di area puluhan ribu kilometer, menggulung mimpi buruk ruang waktu yang terluka parah dan melarikan diri. Daun emas tak terhingga itu menggulungnya dengan gila, dan dalam sekejap mata, tidak ada yang tersisa lagi dari binatang itu. Ia telah jatuh. Mati. Di bawah kehadiran dan teknik Dewa Binatang terkuatku, kamu seharusnya merasa terhormat. Lorofong berzirah hitam melambaikan tangannya, dan tumbuhan pemakan star imbi yang abadi itu mengecil dan masuk ke bahunya. Dahulu Shirodo telah meninggalkan 4 manual besar, persenjataan Dewa Binatang, laungan Dewa Binatang, transformasi Dewa Binatang, dan lari Dewa Binatang. Dari semua itu, Lorofong paling sering menggunakan persenjataan Dewa Binatang. Persenjataan Dewa Binatang memiliki 6 tingkat, sesuai dengan 7 bentuk dari 6 tingkat Nansem 7 bentuk. Lorofong sudah menyelesaikan bentuk bersisik pertama. Setelah belajar lebih banyak, ia kita mempelajari Dewa Binatang turun. Perlu diketahui bahwa ketika Lorofong menghabiskan 900 tahun di kota kekacauan Purbakala, kehadiran Dewa Binatang itu sudah pada tingkat melewati tingkat ke-16 jembatan Helawiyah. Saat ia lebih fokus padanya selama 300 tahun lagi, itu memungkinkannya mencapai titik tingkat 17. Dan persenjataan Dewa Binatang adalah senjata yang sering digunakan oleh para kesatria. Senjata roh yang baik memiliki efek amplifikasi yang sangat kuat. Dengan persenjataan Dewa Binatang, kekuatannya secara alami melonjak. Menjadi sangat mudah baginya untuk melepaskan cakar pencakar langit. Hampir semahir ketika binatang bertanduk emas menggunakannya. Kekuatannya mendekati tingkat Uding tingkat Kaisar. Mendekati tingkat Kaisar. Amplitudo energi roh melebihi 3200. Energi roh puncak penguasa sektor. Ini membuat ketika Lorofong melepaskan jurus ini, ia akan memiliki kekuatan setara dengan Uding tingkat pejabat. Setelah termasuk proyeksi dunianya, ia dengan mudah menekan domain hukum kuat mimpi buruk ruang waktu. Saat ia mengenai tubuh, kemenangan sudah pasti. Lari! Lari! Ribuan iblis melolong dan berteriak dalam semua bahasa, menyebar ke segala arah. Penguasa sektor, penguasa domain, dan tingkat alam semesta manusia yang awalnya kalah bekerja sama dan dengan cepat membunuh sebanyak mungkin. Kedua uding manusia itu secara alami tidak merendahkan diri untuk mengejar mereka, tersenyum saat mereka berjalan menuju Lorofong. Terima kasih saudara, yang abadi berzirah tembaga itu mendekat. Terima kasih atas bantuannya. Yang abadi yang tampak lemah itu dengan hati-hati memeriksa Lorofong, berkata, Shahyabe dan saya Shufan. Kami berdua adalah jenderal. Kami percaya bahwa kamu adalah yang mulia dari salah satu 5 raksasa ini. Lorofong berzirah hitam dengan helm dan sepatu turun, persenjataan Dewa Binatang dan papan Luofuci di bawah kakinya masuk ke dalam dunia internalnya. Fuah, zirah hitam itu bergerak dan helmnya hilang, memperlihatkan seorang pemuda berambut pendek. Kedua, bro ketiga, sisi papan Luofuci bersama dengan 2 penjabat puncak penguasa sektor lainnya. Kita tidak perlu berpisah lagi. Ini aman. Haha, saudara kelima, kita harus berterima kasih kepada pejuang derata itu. Pejuang itu memang kuat.
seharusnya tingkat penguasa sektor, namun ia dengan mudah membunuh iblis uding itu. Dan daun emasnya seharusnya tumbuhan abadi. Nualansan mengangguk ketika mendengar itu, berpikir dalam hati, seorang penguasa sektor dengan mudah membunuh iblis abadi, itu kuat. Itu jenius absolut sejati, entah apa latar belakangnya, jika saya bisa mendekatinya, maka Lorofong tidak akan menjadi ancaman lagi. Ketakutan Nualansan terhadap Lorofong mendorongnya ke perang darat luar. Lihat, pejuang itu memperlihatkan wajahnya. Hehe, sepertinya dia bukan orang biasa. Mata kedua saudara ketiga bersinar. Banyak penguasa sektor, penguasa domain, dan tingkat alam semesta manusia, semua menoleh ke sana. Nualansan juga menoleh. Kedua uding yang biasanya tinggi dan perkasa tampak rendah hati saat mereka menyambut pria berzirah hitam itu dan berbincang dengannya. Pejuang itu memperlihatkan wajahnya, meskipun dia telah sedikit mengubah penampilannya, karena orang inilah alasan dibalik kedatangannya ke perang darat luar selama 4000 tahun. Bagaimana mungkin Nualansan yang penuh kebencian tidak mengenali wajah ini? Dia. Nualansan menatap pria berzirah hitam yang jauh itu, matanya melotot hampir seperti akan keluar. Akhirnya selesai juga bab ini. Jujur aja, nerjemahin cerita panjang ini ke bahasa Indonesia yang gampang dipahami itu ngos-ngosan banget. Kalian pasti tahu kan, rasanya baca terjemahan Inggris yang kadang bikin kening berkerut? Nah, makanya aku buatin versi yang lebih enak dan jelas biar nggak pusing. Jadi, bantu aku tetap semangat ya. Caranya gampang kok. Klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi. Kalau nggak, aku bakal malas terjemahin lagi. Tapi cuma sebentar sih. Dukungan kalian itu benar-benar berarti banget. Biar aku nggak ketiduran di depan layar pas nerjemahin bab selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi di petualangan Luofang berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya.